Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Agustini dari kelas A3 PGSD 2018 IKIP Siliwangi dengan NIM 18060267. Di sini saya akan menjelaskan tentang saintifik dan materi apa yang bisa diaplikasikan di pendekatan saintifik. Di sini saya akan mengaplikasikannya di mata pelajaran matematika. Sebelumnya, apa sih saintifik itu? Pendekatan saintifik di dalam aktivitas belajar mengajar. Di dalam aktivitas belajar mengajar atau pembelajaran ini bertujuan agar siswa mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir kritis, ilmiah, dan analitis. Kapabilitas atau keterampilan tersebut bisa diraih karena langkah pendekatan saintifik berupa mengenal masalah, menciptakan rumus masalah, membuktikan hipotesis, menghimpun data atau eksperimen, menganalisis data, menyusun kesimpulan, dan mempublikasikan. Di sini apa sih pengertian dari pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah kegiatan mengumpulkan data dan menggunakan asas keilmuan yang terstruktur dan dengan cara mengamati, bertanya, menalar, mengumpulkan data, dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik ialah salah satu metode dalam mengembangkan karakter, pengetahuan, dan kapabilitas atau keterampilan siswa dalam aktivitas praktiknya. Pendekatan saintifik berjalan sesuai dengan kaidah ilmiah dengan dua alat berpikir, dan para ahli cenderung lebih memilih penalaran indukatif daripada penalaran dedukatif. Alat dari pendekatan saintifik ini ada dua, yakni induktif dan deduktif. Penalaran induktif melihat suatu kejadian atau kondisi tertentu untuk selanjutnya menarik kesimpulan yang telah ada dengan cara menyeluruh. Sementara penalaran deduktif memandang kejadian umum dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang jelas dan detail. Kegunaan dari dua penalaran tersebut adalah sebagai metode investigasi terhadap suatu kejadian atau gejala, mendapatkan pengetahuan dan data baru, dan bisa untuk merevisi pengetahuan sebelumnya. Syarat untuk bisa memenuhi standar ilmiah dalam merumuskan masalah diharuskan dalam bentuk fakta terukur yang empiris dan sesuai dengan kaidah penalaran. Manfaat lain yang bisa didapatkan siswa dari pendekatan saintifik adalah siswa bisa menginvestigasi suatu permasalahan, menanamkan atau ingin tahu, dan juga bisa menyusun konsep dari suatu pengalaman pengetahuan belajar yang telah dilakukan. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran saintifik ini. Pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati. Dalam mengamati ini, prakteknya siswa bisa mengamati kejadian sekitar dengan menggunakan media multimedia pada berita dan video. Bisa juga mengamati secara langsung. Implikasi yang diperoleh dari sesi ini adalah siswa bisa mendapatkan masalah yang belum ditemukan solusi dari kejadian tersebut. Dengan adanya masalah tersebut, guru bisa membimbing siswa untuk menginvestigasi atau mengamati masalah tersebut. Yang kedua ada menanya. Siswa dapat membuat berbagai pertanyaan yang belum mereka pahami atau tentang pelaksanaan tentang kejadian yang belum mereka amati. Membuat pertanyaan yang akan disampaikan kepada guru bisa berupa pengetahuan konseptual, faktual, dan hipotetik. Yang ketiga ada penghimpunan data. Menghimpun data. Data yang dihimpun siswa bisa dilaksanakan dengan berbagai metode. Di antaranya dalam mencermati kejadian, bertanya dengan narasumber, membaca buku, mencari di internet, eksperimen, melihat ensiklopedia hingga statistik. Guru diharapkan bisa menjadi fasilitator untuk referensi belajar untuk siswa dalam menghimpun data. Yang selanjutnya adalah menganalisis data.
Siswa memanfaatkan data yang telah dihimpun untuk memecahkan masalah tersebut dengan menyusun pertanyaan. Pada sesi ini, guru membimbing dan membina siswa bisa mengkoneksikan data yang telah terhimpun untuk membuat kesimpulan. Yang kelima yaitu kesimpulan dan presentasi. Siswa akan mempresentasikan hasil dari kesimpulan yang didapat di depan kelas secara individual maupun kelompok. Yang selanjutnya ada tujuan dari prinsip pendekatan saintifik sendiri. Tujuan pertama adalah siswa diharapkan mampu meningkatkan daya pikir, terutama dalam HOTS itu apa sih? High Order Thinking Skill, keterampilan kapabilitas berpikir tinggi. Yang selanjutnya siswa bisa memecahkan masalah dengan runtun dan terstruktur. Yang selanjutnya di sini ada komponen pendekatan saintifik. Apa saja sih komponen pendekatan saintifik? Aktivitas belajar berfokus pada peserta didik. Kedua, kegiatan belajar menciptakan konsep diri pada peserta didik. Aktivitas belajar bebas dari verbalisme. Yang selanjutnya, kegiatan belajar pendekatan saintifik bisa membantu siswa untuk pemahaman pada hukum, konsep, dan prinsip. Yang ketiga, aktivitas belajar mampu meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. Yang selanjutnya, aktivitas belajar ini bisa meningkatkan semangat mengajar siswa dan semangat belajar peserta didik. Keterampilan siswa dalam yang selanjutnya, keterampilan siswa dalam mengutarakan pendapat akan meningkat. Yang selanjutnya, terdapat penerimaan ilmu baru hukum, prinsip, dan konsep yang terbangun dalam sistem kognitif peserta didik. Jadi, kesimpulannya dari pendekatan saintifik ini yaitu pada dasarnya pemakaian dari pendekatan saintifik ini bertujuan agar siswa bisa sanggup memformulasikan masalah dan bisa menemukan solusi, namun titik tekannya tidak hanya untuk menemukan solusi, tapi pada prosesnya yakni adalah menganalisis. Ini bertujuan agar siswa bisa hanya menemukan solusi dari hafalan, tapi menemukan solusi dengan menggunakan akal. Sehingga dengan kebiasaan tersebut, siswa bisa menjadi seorang problem solver yang unggul di masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengaplikasikan metode pendekatan saintifik di mata pelajaran matematika yang materinya yaitu bangun datar dan bangun ruang. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran saintifik di kegiatan intinya itu ada 5 inti, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, di bagian pertama yaitu ada mengamati. Dalam mata pembelajaran matematika, siswa diminta untuk mengamati 2 jenis gambar bangun datar yang telah disediakan dengan memberi tanggapan terhadap masalah yang diajukan. Yang kedua, yaitu ada menanya. Dalam mata pembelajaran matematika ini, siswa mengajukan pertanyaan kepada guru tentang mengapa gambar tersebut dinamakan bangun datar dan mengapa sisi-sisinya itu beda seperti itu. Dan yang ketiga, mengumpulkan data. Dalam hal ini, siswa mengumpulkan data atau guru memberikan data tentang jenis-jenis serta sifat-sifat bangun datar. Nah, di sini guru bertugas menjelaskan terlebih dahulu apa itu bangun datar, jenis-jenis bangun datar, dan sifat-sifat bangun datar. Selain itu, siswa menganalisis yang diberikan oleh guru. Di sini siswa mengamati terlebih dahulu, terus mengumpulkan data. Jadi siswa itu menulis apa yang telah dijelaskan oleh gurunya.
Konsep-konsep ini dihubungkan dengan informasi atau data awal, pertanyaan dan hipotesis serta data yang terkumpul. Yang selanjutnya ada menalar atau mengolah informasi. Siswa menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang tadi yang mengumpulkan data yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, di sini siswa menganalisis kesimpulan yang mereka lakukan. Sebagai contohnya, siswa menyimpulkan bahwa bangun datar terdiri atas beberapa jenis dan tidak sama dengan bangun ruang, meskipun keduanya sama-sama memiliki sisi. Nah, di sini agar siswa bisa menyimpulkan, siswa memahami atau memperhatikan penjelasan dari guru agar bisa menyimpulkan bahwa bangun datar tersebut tidak sama meskipun satu jenis. Yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Pada hal ini, siswa dapat menyampaikan hasil kerjanya secara lisan maupun tertulis. Nah, di sini siswa bisa presentasi atau mengumpulkan apa saja yang telah dia dapat dalam menganalisis tersebut, misalnya melalui presentasi kelompok, diskusi, dan tanya jawab. Nah, kesimpulannya, pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih memahami konsep 5M. Apa sih 5M itu? 5M itu? Mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Dengan interaksi antar siswa dan guru dengan berbagai metode agar pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.